Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke anak-anak. Ya. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Coba ketua kelas pimpin doa. Sok, silakan. Ya, sebelum kita belajar, Bapak absen dulu. Barangkali ada yang tidak berangkat ya. Alvin Nur Ramadan, Adfaudri Labib, Azel Zailan, Dafa Fauzi. Nah, kesempatan kelas dulu. Kelas sudah bersih belum? Sudah ya, sudah disapu ya. Semua siswa sudah bersih, rapi. Pakai peci? Ya, sudah. Kalau kamu mau nanya, silakan angkat tangan. Coba dibagikan. Ini apa namanya? Bahan ajar ya, bukan LKPD ini. LKPD aja nanti. Ini bahan ajarnya dibagi satu orang satu. Nah, kita hari ini itu akan belajar mengenai teks eksplanasi ya. Tujuannya itu ya. Kamu itu setelah mempelajari teks eksplanasi itu mampu menyimpulkan informasi dari teks eksplanasi yang didengarkan atau dibaca. Yang kedua, merumuskan ciri dan kebahasaan. Yang ketiga, menelaah struktur. Itu tujuannya. Apa sih manfaatnya? Satu, menumbuhkan sifat bijaksana. Kenapa bijaksana? Karena gini, eksplanasi itu kan berkaitan dengan kehidupan yang ada di dunia ini. Silakan diperhatikan. Dengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok dan dunia hanya saja. Wuhan coronavirus yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 virus diantaranya adalah virus yang kita semua kenal bersama. Kasus virus corona sudah ditemukan di hampir semua provinsi di Cina dan di banyak negara lain. Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa kasus yang dicurigai infeksi virus corona, namun beberapa menunjukkan hasil lab negatif dan yang lainnya masih dalam pemeriksaan. Tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sudah ada infeksi virus corona yang belum terdeteksi di Indonesia. Kenapa? Karena gejala biasanya muncul 2 hari sampai dengan 2 minggu dari paparan, dan orang yang terpapar dapat menyebarkan virus ini walaupun belum timbul gejala. Berdasarkan video yang tadi ditayangkan ya, informasi apa yang kalian peroleh dari video tersebut? Coba apa? Ada yang bisa? Apa? Virus corona itu, virus corona ini termasuknya fenomena atau peristiwa atau kegiatan? Fenomena. Artinya apa? Ini termasuk eksplanasi, sebuah fenomena. Yang kedua, apakah virus corona itu fakta? Fakta atau opini? Kenapa fakta? Ya, karena memang ada dan terjadi, termasuk di kita di Indonesia juga merasakannya dampaknya, bahkan di pondok pesantren kita juga sangat terdampak ya. Yang ketiga, apakah ini dapatkah dibuktikan secara ilmiah corona? Dapat tidak? Bisa ya. Apa buktinya? Apa buktinya? Penelitian. Ya betul. Jadi corona itu bisa dibuktikan ya secara ilmiah. Kenapa? Ya bisa diteliti. Bahkan kita sekarang negara-negara sedang mencoba membuat vaksin. Itu bukti ilmiah itu.
Yang terakhir, ada unsur sebab akibat enggak? Ada. Apa sebabnya? Virus corona dari apa? Dari kelelawar, ya. Akibatnya orang tertular. Jadi tersebarnya bisa karena awalnya kelelawar dan ke manusia dan manusia. Kira-kira begitu. Sampai sini jelas belum? Dua video tadi, yang pertama adalah yang kedua yang ketiga ada unsur sebab akibat, ya. Ini bisa dijadikan ciri. Jadi ciri ini tuh sebetulnya pertanyaan mengarah ke ciri-ciri. Jadi apa sih cirinya? 1, fakta. 2, 3, sebab akibat. Ada nggak eksplanasi yang tidak ada unsur sebab akibatnya? Ada nggak? Ada nggak? Coba kita lihat. Hai teman-teman. Ini eksplanasi bukan ini. Kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Jadi kalau kita tulis tadi ya, eksplanasi itu apa tadi? Sebuah apa? Fenomena atau peristiwa. Cirinya 1 apa tadi? 1, fakta. Ya, bukan opini ya. Kalau opini itu pendapat. Yang kedua apa? Ilmiah. Yang ketiga apa? Sebab akibat atau proses atau Ilham duduk, ya, saling berhadapan. Nah, tadi ada teman kamu yang menanyakan tentang kata teknis, ya. Nomor berapa tadi? Soal nomor berapa? Nomor 7. Kata teknis. Gini, perhatikan ke depan gini. Kata teknis. Ya, di pondok ada kata boyong. Ada kata bestel. Itu di kegiatan lain, acara lain, tempat lain ada nggak kata bestel? Tidak ada. Jadi khusus hanya ada di pondok pesantren. Kalau ada yang nggak paham, silakan jangan sungkan untuk bertanya. Sampai tugas 3 ya. Sudah selesai ya waktunya. Untuk kerja kelompok silakan kembali ke mejanya, dibereskan menghadap ke depan semua. Ya, ini udah selesai nih. Fadil, silakan Dil, jelaskan dulu. Jelaskan Dil. Identifikasi fenomena. Paragraf ke-1 karena mengenalkan kemiskinan. Yang kedua, sebab dan akibat. Ada di paragraf kedua. Karena pada paragraf kedua menjelaskan atau memaparkan rangkaian peristiwa. Ketiga, ulasan. Ulasan ada di paragraf ketiga. Karena paragraf ketiga berisi ulasan atau komentar mengenai peristiwa kemiskinan. Ya, itu menurut Dr. Fadil. Yang lain gimana? Ada yang mau menanggapi nggak? Ya, silakan. Kelompoknya Ilham Jaya Kusuma. Ditulis dulu Ham. Sok, tulis dulu Ham. Yang kurang tepat yang mana Ham? Ya di bawahnya aja Ham. Nah, iya, di garis terus di bawahnya. Nah, iya seperti itu. Ada unsur sebab
akibat. Kata kelompoknya ilham ada unsur sebab akibat. Nah, paham? Sebab akibat, bukan rangkaian tapi sebab akibat. Oh, kata kelompoknya ilham itu bukan hanya rangkaian tapi mengandung unsur sebab akibat. Ya, silakan. Kesimpulannya setelah kita pelajari eksplanasi itu, yang pertama, eksplanasi itu adalah apa? Adalah sebuah fenomena, baik alam atau sosial atau budaya, ya. Ada 3 itu ya. Nah, cirinya yang pertama ada fakta. Jadi kenapa fakta? Ya, eksplanasi semua fenomena itu bukan rekayasa, tapi sebuah fakta, ya kan? Yang kedua ada unsur ilmiah. Kenapa ilmiah? Semua proses eksplanasi bisa dibuktikan dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu artinya ilmiah. Apalagi cirinya? Yang ketiga, ada unsur sebab akibat. Ya, ada yang sebab akibat itu biasanya eksplanasi yang berkaitan dengan fenomena alam. Banjir ada sebabnya enggak? Ada. Gunung meletus ada sebabnya enggak? Tadi yang ditayangkan petir ada sebabnya enggak? Corona ada enggak? Nah, yang tidak ada sebabnya namanya kronologis. Tadi contohnya apa? Proses pencernaan makanan yang ada dalam tubuh kita. Nah, itu ciri ya. Nah, itu tadi kesimpulan. Nah, ini refleksi ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menarik apa tidak? Menarik. Alhamdulillah. Apa kalian suka belajar hari ini? Suka ya, alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk ke penilaian sikap ya. Nah, ini ada teksnya. Di sini ada teksnya. Ada sikap spiritual ya. Dan sikap disiplin. Jadi spiritual itu tadi tentang doanya, tadi doa atau tidak. Nanti ini dikasih nama ya. Dikasih nama kamu, terus kasihkan ke temenmu yang menilai. Nanti punya teman kamu sama diambil sama kamu yang menilai. Jadi saling menilai, teman sejawat ya. Udah Del, ambil Del. Silakan diambil ke belakang. Yang sudahnya Ham, ambil Ham. Belakang Ham. Tes formatif ini Bapak tayangkan tuh ada di bahan ajar yang bagian belakang paling terakhir. Bahan ajar paling terakhir itu ada tes formatif. Nah, manakah gambar yang merupakan peristiwa atau fenomena eksplanasi? Silakan di bahan ajar itu tulis nomor berapa yang termasuk eksplanasi. Ya, nomornya saja. Cukup mengisi nomornya saja ya. Nah, ini tuh formatif, ini terakhir untuk PR ya. Nanti sekarang Bapak bagikan, nanti minggu depan dibawa. Jangan sampai tertinggal. Ini LKPD namanya. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Ini dikerjakan di asrama aja. Bagikan. Untuk pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan belajar tentang menulis teks eksplanasi. Ada pertanyaan? Ada enggak? Tidak ada. Ya, terima kasih. Sebelum Bapak akhiri, silakan berdoa dulu, Fadil. Dalam hati aja ya. Silakan Fadil. Diulangi. Mari kita bersama-sama membaca doa. Dalam hati mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.